Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengawinkan pohon yang ditanam dari biji ya, pohon buah mangga yang ditanam dari biji. Ini ya pohon mangganya yang saya tanam dari biji. Nah, sudah tinggi ya, cukup tinggi. Nah, dan memang harus sudah besar juga, jangan terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil kita kawinkan ya, itu nanti si akarnya belum stabil ya, akarnya belum banyak, belum kuat. Nah, dan ini si pohon mangga ini ya, nah sudah cukup tinggi, saya nggak ingat sudah berapa bulan ya, mungkin 3 bulan ya saya menanamnya. Ini saya tanam dari biji, dan ini juga mangga yang cukup bagus, mangga kalau nggak salah ya ini mangga harum manis atau mangga lemak ya, pastilah mangga yang bagus. Kalau yang saya tanam bijinya itu ya mangga yang spesial. Tapi kalau mau kawinkan itu tidak semestinya yang ID sama ya atau jenis yang sama. Contoh, kalau mangga harum manis kita harus kawinkan dengan harum manis, tidak seperti itu ya. Tergantung kita mau mengawinkannya dengan mangga apa saja, yang penting mangga juga ya, bukan rambutan atau buah lainnya ya, atau manggis lah. Nah, yang penting sejenis mangga juga ya, tidak semestinya mangga yang sama, mangga seperti harum manis kita kawinkan dengan harum manis, tidak seperti itu ya, tidak semestinya begitu. Nah, di sini saya ada ini dahan pohon mangga yang memang betul-betul dah berbuah ya, dah banyak kali berbuah. Dan umurnya ini ya, umurnya si pohon mangga ini sudah 10 tahun lebih. Saya tahu umurnya sudah 10 tahun lebih sebab yang menanamnya itu ya memberitahu ke saya. Nah, ini saya ambil dahannya ini di depan kedai saya ya, di depan kedai saya. Dan ini yang menanamnya itu ialah salah satu uncle yang bekerja di tempat menjaga parking ya, dekat Gerak Kilat. Itu uncle orang Bangladesh ya, dia emang sudah 10 tahun lebih bekerja di Malaysia. Dan awal mula dia bekerja dia menanam pohon mangga ini. Jadi umur pohon mangga ini sudah 10 tahun lebih ya. Dan beliau mengatakan kepada saya, uncle yang menanam pohon ini mengatakan kepada saya, dia sudah 10 tahun lebih menanamnya ini dari biji. Bayangkan, dia menanamnya dari biji sampai boleh berbuah. Subur ya, hebat ya. Dia tanam dari biji sampai boleh berbuah. Nah, sukses berarti ya, menanam dari biji. Tapi sahabat, memang kalau kita tanam di tanah ya, walaupun tanam biji, memang cepat berbuah. Apalagi kalau kita memupuknya atau membajaknya ya. Dan uncle yang menanam pohon mangga ini mengatakan kepada saya, dia tidak pernah memupuknya, dia biarkan begitu saja. Tapi memang rezeki ya, memang bagus lah, memang bagus. Dan ini sahabat, mangganya itu memang mangga besar-besar panjang ya, jenis yang kalau di kampung saya mangga golek gitu ya namanya, besar panjang bijinya nipis. Tentang manis apa tidaknya saya tidak tahu ya, saya tidak pernah mencobanya. Tapi yang menanamnya ini mengatakan kepada saya memang mangganya itu manis, sedap ya. Nah, mudah-mudahan betul ya, mudah-mudahan betul. Oke, kita mulakan saja ya. Nah, si cerita penanaman pohon mangganya kita stop dulu. Cerita penanaman pohon mangga yang ini, yang entres yang akan kita gunakan ya. Nah, oke, sorry saya lupa memintanya satu lagi sahabat ya. Kalau kita mau menyambungkan pohon yang kita tanam biji, kita harus menyambungkannya dengan pohon yang betul-betul sudah banyak kali berbuah ya. Nah, minimal 3 kali berbuah lah. Nah, dan kita lihat memang betul-betul bagus kualitinya ya, berbuah banyak. Nah, buahnya kualitinya bagus. Nah, itu
itu. Dan tentang pemilihan dahannya juga ya sahabat ya, perhatikan betul-betul ya, kita harus memilihnya yang betul-betul bagus ya, jangan terkena hama seperti hitam-hitam, kutu putih-putih, jangan, so nanti akan menjejaskan si pohon bawahnya ya, si pohon yang saya tanam dari biji akan terjejas juga. Jadi alangkah baiknya kita pilih dahan yang bagus ya. Nah seperti ini memang bagus ini dahannya ya, betul-betul bagus, tidak ada hama-hama seperti kutu putih, kutu hitam. Nah ini memang betul-betul bagus ya. Oke, kita mulakan dulu ya sahabat ya. Di sini kita akan membuang daun-daun ini ya, biar cepat keluar daun baru nanti kalau kita buang daun-daun ini. Tali hilang ya, oh ada. Oke, kita buang ya daun-daunnya. Tapi di bagian atas sahabat, kita jangan membuangnya semua, kita tinggalkan biar cepat keluar daun baru ya, untuk merangsang biar cepat keluar daun baru. Jadi begini saja nih. Kita jangan buang semua kalau yang bagian atas, kita tinggalkan sedikit di ujungnya. Nah seperti ini cukup. Seperti ini ya, saya rasa cukup ya, seperti ini. Oke bagus nih, nanti ya dia akan keluar daun baru, pucuk baru dari sini ya. Nah kita juga harus memerhatikan ya, si dahannya itu harus ada yang seperti ini. Nah ini tandanya dia akan keluar daun baru. Jadi kalau kita ambil yang sudah seperti ini ya, akan cepat keluar daun barunya, sangat cepat, tidak akan gagal. Ini insya Allah tidak akan gagal. Nah ini seperti ini, dia akan keluar daun baru nanti. Oke, saya potong dulu ini ya. Ini yang saya tanam dari biji ya, saya potong dulu. Mungkin sampai sini sajalah saya memotongnya. Potongnya gunakan pisau saja ya, tidak menggunakan gunting. Kalau sahabat-sahabat mau menyambungkan pohon ya yang bukan lembut seperti mangga ini, diusahakan jangan terlalu tua pohonnya itu, sebab seperti rambutan ya, seperti apel bidara ya, itu kalau sahabat memotongnya pohon sudah tua ya, dia keras tuh, susah. Kalau mangga kan jenis lembut ya, mangga itu tidak masalah kalau kita mengawinkannya juga sudah besar dikit juga tak masalah. Mangga ini jenis lembut, ini condong dikit nih pohonnya, sedikit miring. Oke, kita belah dulu ya, belah tengah-tengah ya. Ini kita belah untuk memasukkan si dahan yang tadi tuh ya. Nah, cukup sebegini saja, tidak usah potong sampai bawah. Ini dan ini
entresnya. Nanti kita bentuk seperti tumbak ya. Kan tumbaknya apa? Seperti huruf V gitu ya, V. Begini ya. Kita akan ini dulu. Ini nanti posisinya sudah miring ya. Kalau gini ya. Oke, berarti begini. Biar tidak miring. Oke. Kita potong dulu ya. Si ujungnya biar nipis ya, biar senang dimasukinnya. Nah, ini sahabat yang dinamakan pokok kawin. Ada kawin, ada tut ya. Tapi kalau tut itu, kelebihan pokok kawin itu sahabat, akarnya kuat ya. Akarnya kuat sebab memang ini sudah banyak akar yang ditanam biji itu. Tapi kalau pokok tut, kalau kita penjagaannya kurang pandai ya, pokok tut itu kebanyakan memang mudah mati. Dan pertama mudah mati, kedua pokok tut itu buah tidak terlalu banyak seperti pokok kawin ya sahabat ya. Kalau pokok kawin insya Allah buah melimpah ya sahabat ya. Dan ada cara lagi selain tut, selain kawin, nanti saya akan nanti saya akan tunjukkan caranya di video yang akan datang ya. Sekarang atas permintaan customer saya Anita ya, minta diajarkan, minta dibuatkan video bagaimana caranya mengawinkan pokok yang tanam biji dikawinkan dengan pokok yang sudah banyak kali berbuah ya. Oke, nah ini saya sudah memotongnya ya tuh. Jadi bentuknya nipis ke bawahnya jadi begini. Nah, begini. Oke. Saya masukkan ya. Nah, ngam. Masukkan ngam ya. Betul ngam. Dan kita harus mengikatnya kuat-kuat ya sahabat ya. Lain ya. Batang yang sudah tua warnanya lain dengan batang yang masih muda. Ini harus mengikatnya kuat-kuat. Ini tali ikatannya sahabat boleh menggunakan tali karung ya, atau apa saja lah, tali rapia. Ini saya menggunakan tali itu yang pembungkus kantung bawang merah itu. Satu kampit kan bawang merah, satu kampit. Nah, ini saya ambil talinya. Saya gunakan untuk mengikat-ngikat ya. Kalau saya kawinkan pokok. Seperti buah-buahan lain juga sahabat, saya selalu mengawinkan sebab saya memang sudah bertahun-tahun juga ya bisnis tanaman hias ini. Jadi saya ada juga lah, sudah banyak juga pengalaman ya sahabat ya. Sudah banyak juga pengalaman bagaimana cara penjagaan tanaman, bagaimana cara kita mengawinkan tanaman atau cangkok atau tut ya. Nah, jadi setelah saya kaji betul-betul ya, saya banding-bandingkan, memang lebih bagus kita kawinkan dibandingkan kita tut ya. Memang 3 kali ganda lebih bagus ya kalau kita kawinkan pohon yang kita tanam dari biji, kita kawinkan dengan pohon yang memang lebih bagus kita kawinkan pokok yang ditanam dari biji dengan pokok yang sudah banyak kali berbuah ya, dibandingkan kita mencangkok atau tut.
seperti saya katakan tadi ya, kalau kita mencangkok itu resiko kematiannya lebih besar dari kita mengawinkan. Alhamdulillah sahabat, kalau pohon yang saya kawinkan hampir semua hidup ya, hampir semua hidup alhamdulillah. Nah, dari situ saya boleh mengatakan yang lebih bagus kita mengawinkan tanaman daripada kita mencangkok atau tut ya. Memang lebih bagus kita kawinkan. Seperti buah-buahan lain juga ya, apalagi seperti apple bidara ya, memang buah melimpah alhamdulillah yang saya kawinkan itu berbanding dengan yang saya cangkok atau tut ya. Sebab ada banyak juga yang saya cangkok atau tut. Cuma kalau kita cangkok atau tut itu ya, waktunya lebih cepat dari kita kawinkan yang tanam biji ya, kita kawinkan dengan yang pokok yang udah banyak kali berbuah. Jadi memang lebih cepat kita mencangkok ya sahabat ya. Tapi kalau masalah, nah sini sudah betul-betul terbungkus semua ya, sampai ujung sambungannya juga terbungkus tuh, sampai si dahan ujung juga. Nah begitu ya sahabat ya, jadi lebih baik kita mengawinkan tanaman ini daripada kita mencangkok atau tut. Sebab saya sudah banyak saya banding-bandingkan antara pohon yang saya cangkok dengan yang saya tut. Cuma kebanyakan sahabat ya, kalau neseri-neseri memang mereka mencangkok atau tut. Sebab kalau tanam biji ini memang lambat ya, memang lambat. Tapi saya lebih mementingkan kualitas ya, lebih mementingkan kualitas. Walaupun lama, yang penting sempurna, hasilnya puas hati ya. Nah, saya sudah mengikatnya kuat-kuat ya. Nah, sudah mengikatnya kuat-kuat. Oke, yang gunting ujungnya. Nah, begini sahabat ya. Betul-betul tertutup rapat ya dan ketat. Nah, selepas ini kita akan menutupnya dengan plastik ya. Wah, saya rasa ini memerlukan plastik yang lebih panjang, lebih besar ini. Tidak sampai kayaknya. Nah, tidak sampai sahabat. Saya harus, ini saya akan membungkusnya besok saja. Saya harus mencari dulu plastiknya. Tapi saya kasih contoh saja ya. Ini harus ditutup sampai bawah, nah sampai tertutup sampai sini ya, dan diikat menggunakan getah atau apa saja boleh ya, tapi lebih mudah getah ya. Nah ini saya berhubung saya plastiknya kurang panjang ya, sebab ini pohonnya termasuk tinggi juga ya, tuh tinggi, dan si pohon yang saya tanam dari bijinya juga memang sudah tinggi juga. Oke, tapi tadi saya sudah ajarkan ya, kita tutup dengan plastik dan ikat di sini ya, ujung plastiknya ini seperti ini. Nah, sampai sini nanti diikat rapat-rapat dan diletak di tempat yang redup ya. Sebab apalagi cuaca di Malaysia sekarang panas, terlampau panas. Jadi kita harus letak di tempat redup. Dan masalah penyiraman sahabatnya, kalau kita kira-kira rasa memang sudah kering ya, ini dari bawah saja, tidak perlu membuka-buka plastik ini ya. Nah ini saya sudah alaskan dengan piring ya, pinggan, jadi tinggal mencurah air di sini saja biar sentiasa lembab ya. Nah begitu ya sahabat ya, cara mengawinkan tanaman yang saya tanam dari biji, saya kawinkan dengan tanaman yang sudah sering berbuah. Sebenarnya ada cara lagi yang memang lebih bagus lagi ya, nanti saya akan buat
videonya akan datang ya, lebih bagus lagi dan lebih menghasilkan buah yang sangat banyak, betul-betul melimpah ya. Walaupun pendek tapi memang betul-betul melimpah. Saya akan mengajarkannya di video berikutnya, sebab ini saya membuat video ini atas permintaan customer saya, Anita ya. Jadi saya akan membuat video yang cara lain selain cara kawin ya, cara yang bagus juga nanti di video yang akan datang ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua ya, khususnya untuk Anita yang menanyakan bagaimana caranya ya untuk mengawinkan pokok yang ditanam biji dikawinkan dengan pokok yang dah banyak kali berbuah, sebab beliau juga memang minat tanam pokok dari biji dan ada cukup banyak juga beliau menanam pokok dari biji ya. Nah, begitulah video dari saya. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.